Sebenarnya kalau year on year, kita baru merasakan peningkatan itu mungkin baru di akhir Mei dan Juni ya. Sebenarnya kalau kita lihat di Maret itu sebenarnya ada penurunan yang cukup drastis. Tapi menjelang masuk bulan April udah sedikit pulih dan benar-benar meledaknya itu bisa dibilangkan setelah Lebaran. Jadi kalau kita bilang kenaikan kita secara penjualan tidak banyak sih, sekitar kurang lebih 10%. Memang yang banyak itu adalah di posisi retailer ya, di mana bisa dilihat dari posting-postingan itu banyak toko yang diserang oleh konsumen. Nah ini yang saat ini yang kita agak kesulitan untuk mengisi sih. Baik, apakah ini dibarengi dengan kenaikan produksi sepeda? Sebenarnya waktu awal pandemi kita sempat menurunkan sedikit produksi kita. Nah, sekarang kalau kita mau namanya catch up itu agak sulit karena adanya terjadinya lonjakan penjualan sepeda secara global, bukan cuma hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Sehingga kita ada kesulitan untuk mendapatkan parts-parts yang dibutuhkan dari luar negeri. Sehingga kalau misalnya dibilang naik, kita juga cuma sebatas balik ke kondisi normal sebelum pandemi sih. Tapi kita pelan-pelan akan mencoba meningkatkan lagi, baru akan terasa mungkin 2-3 bulan ke depan. Baik, apakah ada kenaikan production cost terkait hal tersebut Pak William? Kalau kita bilang production cost karena parts kita kebanyakan US dollar content ya, ini kalau kita lihat US dollar udah turun naik, jadi sebenarnya lebih pengaruh kepada kurs. Tapi kita Polygon sendiri dari awal pandemik itu sudah kan bahwa kita tidak akan menaikkan harga, ya karena kita tahu kondisi seperti ini kita mesti melihat lagi seperti apa. Secara cost ada kenaikan sedikit, tapi mungkin masih bisa di-cover. Ya dengan perubahannya kurs itu kita juga masih coba meng-cover apa yang kurang itu. Baik, kemudian menurut Anda apakah tren bersepeda ini akan bertahan lama atau tren sementara saja ini di tengah kondisi pandemi COVID-19? Saat ini kita sulit untuk menebak ya. Sebenarnya kalau kita lihat ini memang fenomena euforia saja. Tapi melihat kondisi bahwa makin banyaknya orang bersepeda dan merasakan bahwa sepeda itu menjadi salah satu olahraga yang benar-benar bisa menyehatkan. Dan juga sebenarnya kalau di luar negeri itu sepeda itu sudah menjadikan alat transportasi alternatif. Dan sebenarnya alat transportasi yang sangat baik menggantikan alat transportasi umum ya dengan social distancing segala begitu, sepeda menjadi salah satu alat transportasi yang cukup praktis dan murah ya secara baik itu di servis maupun itu untuk tidak perlu ngisi bensin dan juga menjadi ada fungsi sebagai olahraga. Ya kita berharap kalau memang turun itu tidak turun secara drastis.